Ya, nah ini yang berbahaya kalau orang tidak memahami konsep nasakh ini. Ya, jadi banyak orang mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran berdasarkan hanya mempelajari 1-2 ayat atau mempelajari Al-Quran apalagi dari terjemahan saja. Ya, kalau ini tidak minimal kita tahu gitu loh, ada konsep nasakh di dalam ilmu tentang agama ini. Ya, bahwa ada kandungan hukum di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang sudah tidak berlaku. Ya, kalau kita nggak paham ini, Pak, ya, seseorang itu bisa menghalalkan khamr, ya kan? Kan pekan lalu sudah saya sampaikan itu ada satu ayat di dalam surat An-Nahl ayat 67. Ya, itu bunyinya wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna sakaro warizqan hasanah. Bahkan kemudian ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Dari buah kurma, ya, dan dari buah anggur, ya, kalian bisa mengambil atau kalian bisa membuat sakaro, ya, minuman-minuman yang memabukkan. Bahkan kemudian dikatakan warizqan hasanah, rizki yang baik. Bayangkan, Pak, ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Jadi di dalam hal itu sesungguhnya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Ya, ayat ini sudah tidak berlaku kandungan hukumnya, tapi ayatnya masih ada di dalam surat An-Nahl ayat 67. Ya, karena apa? Karena kita harus tahu bahwa pengharaman khamar itu tidak berlangsung secara tiba-tiba, tapi secara berangsur-angsur, bertahap. Ya, karena seperti saya katakan bahwa sebelum turunnya ayat-ayat yang menasakh ayat ini, ya, itu kebiasaan minum khamar itu sudah sesuatu yang biasa, ya, di kalangan bangsa Arab, bahkan di kalangan para sahabat yang sudah masuk Islam pada saat itu. Ya, kemudian ada ayat yang menasakh, ya, ayat yang berfungsi sebagai nasih, penghapus dari ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Ya, kalau ada yang bawa Quran bisa dibuka atau nanti di rumah bisa dibuka. Itu jelas itu. Ya, Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, innamal khamru wal maisir, ya, wal ansab wal azlam, ya, rijsun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rijsun. Jadi sesungguhnya, ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian maisir, berjudi, ansab itu menyembah, memotong hewan-hewan kurban tapi bukan untuk Allah, ya, bukan atas dasar perintah syariat Islam, tapi berdasarkan untuk apa istilahnya itu? Untuk berhala, gitu ya. Untuk tujuan yang bukan didasarkan atas syariat Islam, ya, ansab namanya. Kemudian azlam itu mengundi nasib dengan anak panah. Ya, itu sebelumnya merupakan tradisi di dalam masyarakat Arab. Ya, nah itu semua tradisi itu dihapus, ya, dinasakh dengan turunnya ayat ini, termasuk khamr tadi. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala rijsun, ya, sebagai satu perbuatan yang keji. Kemudian dikatakan lagi min amali syaiton, itu adalah perbuatan setan, ya, itu adalah bagian dari perbuatan setan, termasuk perbuatan setan. Ini qarinah, ya, kita tahu qarinah, ya, ingat ya Pak, qarinah, isyarat tentang pengharaman terhadap khamr, mengundi nasib dengan anak panah, kemudian berjudi, ya, kemudian menyembelih hewan untuk berhala, ya, itu semua keharamannya adalah tidak bisa dikompromikan lagi, sudah total. Ya, dikatakan rijsun, ya, perbuatan keji. Min amali syaiton, bagian dari perbuatan syaitan. Nah, ayat ini menasakh semua ayat-ayat yang menggambarkan masih adanya penghalalan terhadap khamr. Nah, ini namanya nasakh, ya, istilah dalam ilmu usul fikih, penghapusan terhadap kandungan hukum yang ada di dalam suatu ayat atau hadis karena datangnya dalil yang belakangan, ya, yang datang belakangan setelah ayat atau hadis-hadis yang dinasakh tadi itu, ya.